Kalau lu ngeklik, berarti lu pengen tahu apakah betul keberuntungan itu bisa diciptakan. Gue juga sepenasaran itu. Sampai akhirnya gue cari tahu, oh ada 3 jenis keberuntungan ternyata teman-teman. Ada basis sains, ada riset yang membuktikan bahwa keberuntungan itu bisa diciptakan. Ini gue akan apa adanya sambil gue tulis di sini, sambil gue jelasin, sambil kita ngobrol. Jadi izin dulu kalau ada sedikit kurang-kurangnya, nikmatin aja flow-nya. Di episode ini juga gue taruh beberapa clues. Semoga teman-teman bisa temukan. Kebayang yang mana? Nanti semuanya akan terkoneksi di akhir video. Let's go. Mungkin ada baiknya gue mulai dari risetnya dulu. Supaya teman-teman bisa ngeliat sisi saintifiknya. Karena kita selama ini berasa itu mistis banget kan. Pernah dengar yang namanya Red Car Theory? Contohnya kayak gini ya. Tiba-tiba misalnya temen lo beli mobil warna merah. Terus dia cerita, wah gue suka warna merah karena gini. Tiba-tiba sepulang dari lo ketemu dia, waktu lo udah di perjalanan, kok kayaknya banyak banget mobil merah. Out of nowhere. Ini adalah sebuah fenomena di mana otak kita cenderung punya bias terhadap hal-hal yang kita tertarik, yang baru kita lihat, atau memang kita spesifik kita suka. Keberuntungan itu bukan sesuatu kekuatan mistis. Keberuntungan itu adalah sebuah probabilitas statistik yang bisa kita arahkan untuk keuntungan kita. Ini juga akhirnya diturunkan menjadi Bayesian Brain Theory. Risetnya dilakukan oleh seorang yang namanya Richard Wiseman di Hertfordshire di UK. Yang dilakukan adalah simple banget. Dia ngumpulin ratusan orang yang terbagi menjadi 2 kelompok. Orang-orang yang percaya bahwa, gue emang orang yang hoki nih. Gue sering banget dapat uang di pinggir jalan. Gue sering banget tiba-tiba dapat parkiran yang kosong. Dan juga tipe kedua, orang yang percaya kalau, emang hidup gue mah nggak ada beruntung-beruntungnya ada bro, sial mulu gitu ya. Kedua kelompok ini akhirnya dites sama Richard Wiseman. Mereka disuruh ke sebuah coffee shop. Di coffee shop itu sudah di stage kalau ada duit yang jatuh di lantai. Mau tau nggak yang menarik apa? Mereka yang menganggap dirinya beruntung itu lebih banyak menemukan kepingan uang yang jatuh itu daripada mereka yang merasa dirinya nggak beruntung. Mulai nangkap nggak? Ini lingkungannya sama, tempatnya sama. Yang bikin beda apa? Orangnya. Orang yang bisa melihat kesempatan sama orang yang kecenderungannya nge-skip kesempatan yang muncul. Terus apa yang bikin beda di antara 2 grup ini? Ya, dikumpulkanlah di dalam sebuah lab, lalu disuruh ikutan personality test, dicek kesehariannya, habitnya gimana. Ternyata orang-orang yang beruntung ini punya satu pola. Mereka lebih terbuka sama pengalaman-pengalaman baru, berani say yes dulu kalau diajak sesuatu yang baru. Mereka lebih berani ngomong sama strangers. Dan mereka secara sadar, secara aktif tuh cari hal-hal baru terus dalam hidup mereka. Orang-orang yang beruntung itu bisa diciptakan. Nah sekarang kita dalamin sedikit. Gue suka banget sama Naval Ravikant. Kalau teman-teman belum tahu, cari deh bukunya, ada gratis. Lu baca, udah lu baca itu, kelar. Mau soal karir, soal bisnis, powerful banget. Tapi gue bagi soal keberuntungan. Menurut Naval Ravikant, itu ada 3 macam keberuntungan. Pertama, yang namanya itu adalah dumb luck. Keberuntungan yang sifatnya tuh kayak random banget. Ya, lo dilahirkan di keluarga orang kaya, lo tiba-tiba menang lotre. Pokoknya itu terjadi karena di luar kuasa dan kendalinya lo. Ini clue yang pertama. Sabonis, 3-time NBA All-Star, kemarin gue kebetulan dapat kesempatan ketemu sama dia di acaranya NBA di Singapura. Dia juga nggak milih punya bapak yang juga NBA All-Star. Dia nggak milih terlahir di keluarga yang jago basket. Tapi gimana? Nggak semua anaknya Sabonis akhirnya jadi pemain basket toh. I'm inspired by your dad and son relationship. What are his words that resonate to you the most growing up? He wasn't much of a talker. It was more, he was just lead by example. He didn't push us to basketball, he didn't push us nothing, but just the way he was and how professional he was, it made us want to be like him and strive for that. Yang kedua ada yang namanya luck from motion. Let's go. Tipe yang kedua ini adalah keberuntungan yang tercipta karena lu banyak berupaya. Lu ngelakuin A, B, C, D, E yang orang lain gak ngelakuin. Keberuntungannya datang karena lu aktif, lu gak diem doang. Lu keluar dan cari kesempatan itu. Lu ketok pintu, lu ketemu orang. Ini menurut gue yang bisa dijelaskan secara science tadi. Kembali ke ceritanya Sabonis. Punya bapak Arvydas Sabonis yang juara dan juga NBA All-Star. Enggak berarti dia langsung bisa masuk NBA.
Dia harus mengusahakan keberuntungannya. Dengan keberuntungan nomor 2. Ngapain? Dia dari kecil sampai gede tinggalnya di Eropa. Supaya bisa masuk ke NBA, dia pindah ke Amerika. Dia latihan pagi, siang, malam, cari coaches yang bagus, strength training supaya ototnya kebentuk. Ikutan college basketball di Gonzaga. Bertahun-tahun bersaing secara murni sama semua talenta yang di sana untuk nunjukin kalau dia bisa dan dia jago dan dia berhak dan layak masuk ke NBA. Inilah pelajaran yang gue dapat ketika gue ketemu sama rookies ini. Ryan Dunn sama Oso Ighodaro. Pemain rookies dari Phoenix Suns yang baru masuk ke NBA 2024 kemarin. Mereka juga cerita hal yang sama ke gue. Bahwa ada yang namanya luck from motion. Yang terakhir, ini yang paling menarik. Ini yang sering kali kita lupakan padahal sebenarnya ini bisa banget kita usahakan teman-teman. Namanya apa? Unique luck magnet. Wow, ternyata menurut Naval Ravikant, kita juga bisa menjadi magnet keberuntungan. Caranya gimana? Jadilah orang yang punya karakter yang unik, punya kelebihan yang unik, punya skill yang unik, punya brand yang unik, punya ilmu yang pengetahuan yang segitu spesifik, sehingga keberuntungan itu akhirnya akan mencari kita. Contoh, di acaranya NBA, kemarin gue ketemu sama kreator dari Thailand. Namanya 23 Mania. Mereka itu udah bisnis macem-macem. Bikin restoran lah, gagal lah, buka lagi restoran baru. Kemudian si cowoknya ini namanya TK, dia seneng banget basket dari waktu dia kecil. Kenapa namanya 23 Mania? Karena 23 itu nomornya Michael Jordan. Dia suka banget, dia cinta banget sama Bulls. Akhirnya dia ketemu sama istrinya kebetulan adalah pramugari. Mereka kemudian bilang, oke deh, mari kita coba bikin media tentang basket. Karena lu suka banget basket. 10 tahun yang lalu mereka menjadi begitu uniknya. Satu-satunya kreator di Thailand yang ngomongin NBA secara spesifik. Dan mereka niat banget datang ke NBA, nonton, bikin liputan dengan duit sendiri, dengan usaha sendiri, nabung sendiri. Saking uniknya mereka akhirnya dilihat sama NBA. Lucu juga nih, market Asia yang bisa ngomong dengan bahasa Thai, ngomong ke market Thailand, dan secinta dan sengerti itu sama basket. Nggak banyak. Unique luck magnet. Keunikan itu yang bikin dia jadi ditarik sama NBA. Oke deh, gini, gue mau kerja sama lo, mungkin gue nggak bisa kasih lo banyak, tapi minimal tiket gue bisa kasih lo. Akses ke pemain-pemain basket ketika lo di sana untuk lo bisa interview, gue bisa kasih lo. Yang terjadi adalah mereka akhirnya lebih makin sering diundang. Puncak-puncaknya mereka bisa ketemu sama Kyrie Irving, ngobrol sama dia, dan Kyrie yang minta ketika dia nanti ke Thailand, gue mau sama 23 Mania. Wah, gue pasti ceritain itu gokil, men. Dari semenjak mendarat di airport, merinding nih gue nih ya. Nah, rekam dulu merindingnya. Dari semenjak dia di airport, nemenin makan, ke acara, menginterview di acara tersebut, sampai malamnya clubbing dan ngebir bareng, itu sama Kyrie Irving, man. Gue yang kayak, gila. Ini benar-benar bukti bahwa di zaman sekarang, unique luck magnet ini sangat possible kalau lo mau mengusahakan. Dan yang lebih seru lagi teman-teman, dia akhirnya menjadi, kalau nggak satu-satunya ya, salah satu yang terbaik yang bikin tour orang-orang Thailand bisa datang ke NBA dan punya pengalaman NBA yang sangat unik. Saking uniknya karena mereka jadi magnet yang menarik NBA untuk kerja sama mereka, peserta tour mereka bisa turun ke lapangan, terus coba nembak. Waduh, siapa yang bisa punya akses turun ke lapangan gitu? Right? Nggak semua orang, teman-teman. Dan akhirnya inilah yang terjadi kalau kita mau mengusahakan luck-nya kita dengan menjadi unique luck magnet. Oke mas, gue udah ngerti. Ada 3 macam luck ini, secara research juga terbukti. Terus gue bisa ngapain untuk mulai? Pertanyaan yang sama juga diajukan sama si profesor tadi. Bisa nggak gue ngajarin luck ini? Akhirnya dia mulailah yang namanya luck school atau sekolah keberuntungan. Dia ngumpulin orang-orang yang ngerasa tadi hidup gue tuh nggak beruntung, adesu, kayaknya gue sial mulu gitu ya. Cuma disuruh ngerjain 4 hal. Pertama, latihan untuk lebih nyaman ngomong sama orang baru, sama strangers. 2, latihan untuk ngambil rute yang berbeda ke sekolah, ke tempat mereka kerja, sehari-harinya coba untuk ngambil rute yang berbeda. Yang ketiga, mereka diminta untuk menuliskan apa yang mereka rasakan secara intuitif. Yang keempat, mereka wajib mereframe kegagalan menjadi sebuah pelajaran. Memikirkan ulang sebuah kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan mereka menjadi sebuah pelajaran yang berharga.
4 itu dilakukan berulang-ulang terus-menerus setiap hari selama 1 bulan. Hasilnya apa? 80% dari mereka ngerasa mereka jadi hidupnya lebih beruntung. Kok kayaknya kesempatan-kesempatan baru tuh muncul out of nowhere. Mereka ketemu sama teman baru, mereka ketemu sama kesempatan-kesempatan kerjaan yang baru, peluang-peluang yang baru, calon partner bisnis, dan mereka juga ngerasa hari-harinya lebih happy. Gila men. Dan akhirnya eksperimen ini menyimpulkan bahwa keberuntungan itu bukan magic, keberuntungan itu bukan sebuah pengalaman supernatural gitu teman-teman. Keberuntungan itu sebuah mindset dan kumpulan perilaku-perilaku atau behavior yang sebenarnya bisa dipelajari sama siapapun. Ketika kita semakin melakukan itu, semakin naik probabilitas kita untuk menemukan kesempatan baru yang kita sebut dengan keberuntungan. Saya ulang sekali lagi quotes-nya supaya makin ngeletek. Kalau bisa dijadiin kaos. Luck is not a mystical force, it's a statistical probability that you can tilt in your favor. Catat, ulangin setiap hari. Taruh, jadiin wallpaper di handphone lu kalau perlu. Sekarang kita lanjut. Gue udah ngerti gimana caranya untuk ngelakuin. Prakteknya di hidup lu gimana? Biar lu lebih kebayang. Ini dari pengalaman gue. Kalau bicara soal dumb luck, gue bisa bilang gue nggak ada dumb lucknya kayaknya deh. Kenapa nggak ada dumb lucknya? Karena nomor 1, gue lahir dari keluarga yang kedua orang tua gue itu lulusan SMP, ya. Gue adalah generasi pertama yang akhirnya bisa kuliah, nggak terlalu privilege, ada sedikit, tapi menurut gue nggak banyak privilege gue. Tapi luck yang kedua, luck from motion ini mulai muncul ketika gue mulai nulis di zamannya blog. Waktu itu gue jadi food blogger, ya. Panjang banget ceritanya. Tapi intinya dari gue menulis, gue mulai di reach out sama berbagai macam pihak. Mulai dari restoran yang udah gue untuk datang review, mulai dari perusahaan yang mengeluarkan produk baru minta gue untuk tulis, sampai gue diundang sama tourism boardnya Thailand, tourism boardnya Singapura untuk datang diterbangin, diinepin di hotel yang bagus, bikin review dan tulis di blogspot gue. Itu datang dari mana? Dari motion. Karena bergerak, tidak diam, menciptakan sesuatu yang baru, berkreasi, put myself out there, taruh di internet, berupaya supaya orang lihat dan menemukan gue. Ya, intinya tidak diam. Puncaknya dari luck from motion ini menurut gue adalah gue berupaya untuk ikutan kompetisi Netflix, posting setiap hari, bikin kampanye sendiri untuk orang-orang support gue online, sampai gue akhirnya menang dan dipilih jadi satu-satunya orang yang pergi ke 5 negara, Brazil, Meksiko, US, Thailand, Slovenia, ngunjungin 5 chef terbaik dunia yang ada di seriesnya Chef's Table Season 2. Terjadi karena luck from motion. Gue ini mau bilang bahwa gue udah ngebuktiin, bukan cuma ngemeng doang. Dan lo juga bisa mengupayakan ini teman-teman, luck from motion. Sekarang coba tebak, clue mana lagi yang pengen gue bahas? Yes, ada ini, ada ini. Waktu gue diundang, gue punya banyak pilihan. Gue mau ngapain di sana? Gue mau ngonten apa? Gue bahkan belum tahu gue akan ketemu siapa guys. Tapi gue udah bersiap dulu. Kalau ketemu sama siapapun, gue akan selalu bawa bola ini untuk ditantangani sama mereka. Dan hari ini ada tantangannya Domantas Sabonis, 3 kali NBA All-Star, beberapa kali leading rebound, dan soon gue rasa dia mungkin juga punya peluang untuk bisa juara, dapat cincin NBA. Ada tantangannya Lauren Jackson, ini udah 4 kali dia ikut Olimpiade, dapat bronze dan silver. Dia juga udah 3 kali WNBA champion. Pokoknya karir dia di basket perempuan itu luar biasa banget ya. Salah satu yang terbaik. Dan gue juga dapat tantangannya Keisei Tominaga, Stephen Curry versi Jepang. Itu terjadi karena apa? Luck from motion. Mungkin lo akan bilang, gila lu beruntung banget terus bisa tangan-tangan di bolanya. Yes, beruntung yang diusahakan teman-teman. Dari mana ngusahainnya? Tadi udah mulai dari semenjak zaman ngeblog, gue mulai konten juga di Instagram, gue mulai sharing pengalaman gue cerita ke orang-orang seberapa gue suka sama dunia basket, right? Bahkan gue bisa kasih lihat ini sekarang, gue lagi baca beberapa buku-buku tentang basket, ya. Gue kasih lihat, Bri tolong ambilin Bri, sip. Ada bukunya Grant Hill, ada bukunya Scottie Pippen, ada bukunya coachnya Duke, yang gue juga udah pernah review buat teman-teman semua. Jadi luck from motion ini bener-bener real. Ketika lo ceritakan dan ada orang yang ngelihat, ini nanti bisa sampai dari satu ke orang lain dan kita nggak tahu kesempatan itu akhirnya datang ke kita karena orang ngelihat, oh si Ruby
cocok nih buat NBA. Apalagi luck from motion. Kemarin waktu gue di NBA Racing Star Invitational, ini kebetulan adalah kompetisi pertamanya NBA di levelnya anak sekolah, anak SMA, pertandingan antara 10-an negara, dan gue ngelihat Indonesia diwakili sama Jubilee, yang cowoknya, tim ceweknya diwakili sama Semak Cirebon. Pas gue ngeliat mereka main, anjrit, ini salah satu anak-anak yang lagi mengusahakan luck from motionnya mereka. Mungkin suatu hari akan menjadi unique luck magnet. Nah, kita mulai kasih praktek ya. Kenapa ini pelan-pelan menjadi unique luck magnet? Dan lu juga bisa, kalau lu mau mengusahakan ini, tahun depan lu mungkin bisa ikutan NBA Rising Star Invitational ini. Bayangkan kalau lu jadi tim yang menang. Kemarin yang menang kebetulan cowoknya itu Korea, ceweknya itu Jepang. Itu udah menambah portfolio keunikan lu. Bener nggak? Apalagi lu menjadi MVP. Wow, most valuable player di game tersebut. Kenapa? Di NBA Rising Star Invitational itu, gue kasih lihat ya, itu bukan cuma coach yang hadir, bukan cuma pemain yang hadir, bukan cuma penonton yang hadir, bukan cuma orang-orang NBA yang hadir, tapi ini namanya scout. Scout itu adalah orang yang secara spesifik mencari talenta-talenta bagus yang akan dia bawa suatu hari ke level yang lebih tinggi. Entah dibawa ke kampus di Amrik untuk jadi pemain, habis dari kampus kalau bagus ternyata bisa dimasukin draft NBA, kita nggak tahu. Tapi semua bermula dari ngebikin unique luck magnet lu sendiri. Makanya gua semangat banget ceritain ini, bukan karena gue diundang ya. By the way, gue bayar sendiri juga tiketnya gitu. Yang gue diberikan adalah aksesnya untuk kesana dan bertemu sama NBA Stars ini. Tapi, gue pengen orang Indonesia tuh sadar, bro. Di depan mata lu ada kesempatan yang bisa datang dari motion, luck from motion, dan ada unique luck magnet yang bisa lu bikin. Kuncinya apa? Luck school tadi. Say yes ke experience yang baru. Nanti kalau di-challenge sama orang untuk ikutan NBA RSI, iyain dulu. Berani untuk talk to strangers and expand network kita. Ketika sampai di sana, jangan dim-dim doang. Berkoneksi lah sama yang lain-lain. Ngobrol lah sama yang lain-lain. Gue pas di sana, makanya gue berkoneksi sama si 23 Mania tadi. Gue berkoneksi sama teman-teman NBA yang lain. Gue berkoneksi sama YouTube yang akhirnya juga mengundang gue. Kebetulan kita main ke kantornya. Right? Yang ketiga, follow curiosity kita. Walaupun itu kadang-kadang kelihatannya nggak related. Mana gue tahu, gue pokoknya curious aja sama hidup para coach ini. Gue baca buku ini, gue ceritain, tahu-tahu itu jadi salah satu yang bikin orang tertarik sama gue mengundang ke NBA. Yang keempat, apapun kekurangan atau kegagalan yang kita alami, jadikan itu sebagai pembelajaran. Jujur, waktu gue kemarin ketemu sama mereka, gue juga beberapa kali udah ngerasa, kayaknya gue udah kurang-kurangnya. Satu, waktu gue ketemu sama Ryan dan sama Oso, gue ngerasa setupnya kurang asik ya. Duduk, nggak boleh beraktivitas, nggak boleh ngajak mereka shoot. Aduh, terbatas banget. Jadi cuma ngobrol doang. Dan honestly, gue mungkin gak akan tampilin obrolannya karena obrolannya flat banget. Kelihatan kan ekspresinya. Right? Tapi ya gak apa-apa, itu jadikan pembelajaran. Untungnya pas ketemu Sabonis, ketemu sama Lauren Jackson tuh salah satu obrolan yang oke banget. Seru banget. And I think it's really important to find out what your values are and find out who you are off the court. Basketball's great and it's an incredible sport, and obviously, you know, it can give you all the glory in the world, but if you don't know who you are, and you don't know what it is that you value, then you're going to be searching for something that you can't find. So I'd say, you know, find yourself first. Dan puncak-puncaknya gue ngajak Sabonis untuk ngeblok gue, dan pertama kalinya gue diblok dan gue happy banget. By the way, teman-teman, sesuai janji gue ini akan menjadi giveaway. Kartu ini yang udah ditandatanganin sama Sabonis. Ini gue ada 2, satu gue akan keep sendiri, satu gue akan kasih ke teman-teman. Caranya gimana? Gue pengen lo tulis di komen kenapa lo ngerasa lo layak untuk dapetin kartu ini, cerita seberapa cinta lo sama basket, sama NBA, share episode ini ke Instagram lo, tag gua. Kalau perlu lo tulis di komen lo, username IG lo apa. Dan nanti kita akan pilih pemenangnya dalam waktu 2 minggu dari sekarang. Mungkin ada yang bilang, aduh kok ribet? Lah, iya of course ribet, bukan pengen nyusahin. Gua pengen barang yang berharga ini jatuh ke tangan yang benar-benar bisa mengapresiasi. Karena kesempatan kayak gini jarang banget guys. Gue diceritain sama orang-orang, untuk bisa minta tanda tangan pemain NBA, kalau lu di sebuah game, jarang sekali dia kasih. Lebih seringnya dia tanda tanganin anak kecil. Itu pun paling 2-3 orang maksimal. Menurut gue, ini sesuatu yang gue pengen dimiliki sama orang yang benar-benar bisa mengapresiasi. Semoga lu adalah orang yang beruntung itu. Ya, ingat, ini termasuk salah satu bentuk apa? Luck from motion. Nanti waktu lu dapetin, lu akan bilang, gila gue beruntung banget. Beruntung yang dari mana? Karena lo mengusahakan, karena lo nggak diam, karena lo komen, karena lo posting, karena lo nge-tag gue. Right? Kesempatannya ada di lo. Tinggal probabilitasnya
Ya kalau 1000 orang komen 1 dari 1000. Tapi kalau untuk effort yang minimal kayak gitu, worth it nggak? Worth it lah daripada lu diem doang. Jadi praktekin ini bener-bener. Jangan-jangan ini luck-nya lo. Oke? Gue akan tutup dengan 2 kutipan yang powerful banget soal luck. Sekaligus 2 pembelajaran yang gue dapetin juga dari perjalanan sama NBA ini. Pertama, luck is just momentum built by consistent action. Ini yang ngomong Ali Abdallah, guys. Kalian mungkin tahu ya, orang yang dari nothing menjadi dokter, sampai akhirnya sekarang bisa dibilang udah bebas finansial lewat jalur YouTube. Yang kedua, growth attracts opportunities and opportunities are often mistaken for luck. Padahal kunciannya apa? Mengembangkan diri dulu. Makanya banyak orang yang bilang, ngapain sih nonton konten self-dev? Ya karena sebagian besar dalam hidup, kalau lu mau maju, prakteknya harus ngapain? Ngembangin diri dulu guys. Ngembangin skills lu dulu, bikin karya dulu. Dan itu yang akan mendekatkan lu pada keberuntungan-keberuntungan dalam bentuk kesempatan tadi. Ya, prakteknya apa? Zaman dulu orang kalau untuk bisa dikenal, masuk TV, masuk radio, jadi artis, jadi selebriti. Zaman sekarang untuk bisa dikenal, lu tinggal modal ngerekam di HP lu, sampaikan apa yang menjadi passionnya lu, apa yang lu jago, ceritain, boom, tiba-tiba bisa ada ribuan orang yang ngelihat, 10-an ribuan orang, bahkan jutaan orang yang ngelihat. Itulah the power of content zaman sekarang. Lu mau pakai apa enggak? Kalau gue bilang sih, pakai. Karena itu membuat persaingan jadi lebih rendah dibandingkan dengan dulu. Usahanya jadi lebih masuk akal dibandingkan dengan dulu harus jadi artis. Kedua, beasiswa zaman dulu dan zaman sekarang. Ini tuh luck di depan mata guys. Kalian tahu nggak probabilitas orang bisa masuk LPDP itu berapa persen? 30%. Itu tinggi banget. Artinya apa? 1 dari 3 orang yang apply itu dapat beasiswa LPDP. Itu probabilitas yang lebih tinggi daripada gue dapat tanda tangan Sabonis kayaknya. Masalahnya, lu mau nggak mengusahakan? Gitu. Ingat, luck from motion and luck from unique magnet. Yang ketiga, kalau lu bener-bener aware, sebenarnya acara NBA ini dibuka buat umum. Bahkan gue kasih lihat nih videonya ya. Ada kayak belasan orang sampai puluhan orang yang ngantri untuk bisa ketemu sama Sabonis, ketemu sama Ryan Dunn, ketemu sama Casey. Caranya cuma gimana? Terbang ke Singapura dan ngantri. That's it. Pertanyaannya, ada nggak dari kalian yang mengusahakan itu? Mungkin kalau lo memang pengen banget bikin keunikan lo, nggak punya duit, nggak apa-apa. Cari jalan termudah gimana? Mungkin lo terbangnya ke Batam, terus lo nyebrang dari Batam ke Singapura, terus datangnya cuma pulang hari. Bisa banget, sangat masuk akal. Nah, jadi teman-teman jangan diam. Ingat, sekolah keberuntungan tadi, 4 hal yang mesti lo lakukan. Lakukan itu. Dan terakhir, pembelajarannya teman-teman. Momentum itu penting banget. Gue ketemu sama Owen, Erika Ricardo, Jacqueline Chandra. Ini makanya mengingatkan gue lagi teman-teman. Kita tuh banyak tukar pikiran, gak cuma hahaha makan enak, tapi juga ngobrol serius. Dan gue salut, Erika itu orangnya ternyata ngeplan banget guys. Dia tahu bahwa sekarang momentumnya lagi on her favor. Dia udah ngebangun luck from motion, yang akhirnya jadi unique luck magnet, dan dia mau manfaatin sebisa mungkin. Dia mau berkarya sebagus mungkin. Dia udah punya plan sebulan ke depan mau ngapain, bahkan plan kasar untuk setahun ke depan, gebrakan-gebrakan apa yang dia mau bikin, dia udah tahu. Ini mengingatkan gue lagi untuk wow, setiap dari kita sebenarnya bisa mengusahakan itu. Jangan lupa, ambisi itu ada bagusnya teman-teman ya. Selama ambisi yang kita pakai itu untuk kita maju, untuk kita berkembang ya, untuk manfaat buat banyak orang ya. Dan jaga momentum kalian. Ketika momentum itu datang, manfaatkan. Nonton video ini bisa jadi salah satu momentum. Lo mungkin dapat energi positifnya. Lo lagi mood-moodnya. Duduk langsung, bikin plan. Apa yang lo mau usahakan dari 3 jenis luck ini. Sekian dari gua. Let me know format baru ini gimana. Lo suka apa enggak. Dan gua tunggu banget untuk lo yang pengen mengusahakan keberuntungan di kolom komen. Dan tag gua di Instagram. Salam belajar berkarya, berbagi.